Puji syukur atas nikmat dan Tuhan atas yang Tuhan limpahkan sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat pada pagi hari ini. Yang saya hormati Bapak Rizky selaku dosen pengampu mata kuliah akidah dan teman-teman yang saya cintai. Saya sangat senang dapat hadir di hadapan Bapak dan teman-teman sekalian. Sebelumnya, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Hikmah Akidah dan keterkaitannya dengan ibadah. Dan di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Anissa Sapitri dan Dinda Ayudya. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Anissa dan Dinda. Next, Safira. Baik, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Nisa Savitri, saya sebagai pemateri pertama dan kedua. Yang pertama yaitu pengertian akidah. Akidah adalah bentuk masdar dari kata akoda, yakidu, akdan, akidatan, yang berarti simpulan, ikatan, sangkutan, perjanjian, dan kokoh. Secara teknis, akidah berarti iman, kepercayaan, dan keyakinan. Suatu keyakinan hidup sangat diperlukan oleh setiap manusia sebagai pedoman hidup untuk mengarahkan tujuan hidupnya sebagai makhluk alam. Sedangkan secara terminologi akidah diartikan sebagai landasan yang mengikat, yaitu keimanan. Itu sebabnya ilmu tauhid disebut juga ilmu akaid, jamak akidah, yang berarti ilmu mengikat. Akidah Islam bersumber Al-Quran dan Sunnah Rasul, di mana Al-Quran adalah sumber utama ajaran Islam dan pedoman hidup bagi setiap muslim. Selanjutnya, Selanjutnya yaitu ada pengertian ibadah. Ibadah secara bahasa etimologi berarti merendahkan diri secara tunduk. Sedangkan menurut cara terminologi, ibadah mempunyai banyak definisi, tetapi makna dan maksudnya satu. Definisi itu antara lain adalah yang pertama, ibadah adalah taat kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya melalui lisan para rasulnya. Yang kedua, ibadah adalah merendahkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu tingkatan tunduk yang paling tinggi sertai dengan rasa mahabbah, kecintaan. Yang ketiga, ibadah adalah sebutan yang mencakup seluruh apa yang dicintai dan diridhoi Allah Azza wa Jalla, baik berupa ucapan atau perbuatan yang zahir maupun yang batin. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Dinda. Untuk Dinda, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Ibadah ini juga merupakan yang menjadi tujuan penciptaan manusia. Seperti Allah berfirman dalam Al-Quran yang berbunyi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu ayyut'imun innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin, yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi makan kepadaku. Sesungguhnya Allah dialah Maha Pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Quran Surat Az-Zariyat ayat 56-58. Di dalam ayat ini Allah memberitahukan hikmah penciptaan jin dan manusia adalah agar mereka melaksanakan ibadah kepada Allah. Dan Allah Maha Kaya, tidak membutuhkan ibadah mereka, akan tetapi merekalah yang membutuhkannya. Karena ketergantungan mereka kepada Allah, maka mereka menyembahnya sesuai dengan aturan syariatnya. Maka barang siapa yang menolak beribadah kepada Allah, ia akan sombong. Ia adalah sombong. Siapa yang menyembahnya tapi dengan selain apa yang disyariatkannya, maka ia adalah mubtadi atau pelaku bid'ah. Dan siapa yang menyembahnya dengan syariatnya, maka dia adalah mukmin muwahhid atau yang mengesahkan Allah. Slide selanjutnya, Safira. Materi selanjutnya keterkaitan antara akidah dan ibadah. Akidah adalah posisi terpenting dalam ajaran Islam. Ibarat sebuah bangunan. Sebuah bangunan pasti membutuhkan pondasi yang kuat.
kalau di bangunan itu nggak punya pondasi, pasti kan bakal bangunan tersebut nggak bisa berdiri kokoh kan. Sama ibadah juga bentuk realisasi keimanan seseorang. Maka ibadah, hubungan erat antara akidah dan ibadah, yaitu ibadah yang pertama, ibadah adalah hasil daripada akidah, yaitu keimanan terhadap Allah sebenarnya membawa manusia untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, akidah adalah asas penerimaan ibadah, yaitu tanpa akidah perbuatan seorang manusia bagaimana baik pun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, akidah merupakan tenaga penggerak yang mendorong manusia melakukan ibadah serta menghadapi segala cabaran dan rintangan. Apabila pondasi utama kuat, maka bangunan keimanan yang terrealisasikan dalam bentuk amal ibadah orang tersebut akan kuat pula. Amal ibadah tidak akan bisa benar tanpa dilandasi akidah yang benar. Amal ibadah dinilai benar apabila dilakukan hanya untuk Allah semata dengan ittiba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Manusia dibekali akal pikiran. Dengan akal pikiran tersebut, mereka dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mempelajari tanda-tanda kekuasaan Allah, menganalisa hakikat kehidupannya sehingga dia tahu arah tujuan dirinya diciptakan di dunia. Untuk selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Sesi penyajian telah selesai. Di sini saya akan membuka sesi penambahan materi. Untuk yang ingin menambahkan materi, silakan, dipersilakan. Apa ada lagi yang ingin menambahkan? Baik, untuk Nur Hikmah, dipersilakan. Baik, terima kasih Anisha Tiara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Hikmah dari kelompok 6. Izin Pak untuk menambahkan sedikit materi. Izin teman-teman. Ya, kita ketahui bersama ya teman-teman bahwa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini merupakan tujuan utama kita, keberadaan manusia di atas muka bumi ini. Dan akhlak menjadi tujuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam daripada diutus. Nah, keduanya ini implementasi syariat Islam yang dilandasi oleh akidah atau keimanan sebagai bentuk tauhid dengan pengakuan Allah sebagai Tuhan satu-satunya yang layak untuk kita sembah, teman-teman. Nah, seorang muslim yang baik itu adalah orang yang memiliki akidah yang lurus dan kuat, yang tentu mendorong kita untuk melaksanakan syariat yang hanya ditujukan kepada Allah, sehingga tergambar nih bahwa akhlak yang terpuji pada diri kita. Nah, atas dasar ini, seseorang yang melakukan suatu perbuatan baik, tetapi tidak dilandasi dengan akidah atau keimanan, orang itu termasuk dalam kategori kafir, teman-teman. Nah, seseorang yang mengaku berakidah atau beriman, tetapi tidak mau melaksanakan syariah, maka orang itu disebut fasik. Nah, sedangkan orang yang mengaku beriman dan melaksanakan syariat, tetapi dengan landasan akidah yang tidak lurus, itu bisa kita sebut dengan orang munafik. Nah, dengan demikian, teman-teman, berakhlak baik terhadap sesama makhluk adalah ibadah kita yang sangat agung dan tidak boleh kita lupakan ya. Nah, alih-alih keberuntungannya ibadah-ibadah ini kita kerjakan di dunia untuk mendapatkan pahala dan mengejar surga di akhirat sana. Nah, jika ibadah ini tujuan dari kehidupan kita, maka akhlak ini bisa menjadi pilar penopang tegaknya ibadah-ibadah kita. Nah, pada dasarnya teman-teman, ibadah ini mempunyai banyak definisi ya teman-teman, atau banyak pengertian yang bisa kita ambil. Tetapi makna dan maksudnya itu hanyalah satu. Definisi itu dapat saya jabarkan bahwa ibadah ini adalah taat kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya melalui lisan
para rasulnya. Dan ibadah juga di mana merendahkan diri kepada Allah, yaitu tingkatan tunduk yang paling tinggi disertai dengan rasa kecintaan yang paling tinggi kepada Allah. Dan ibadah yang terakhir yaitu sebutan yang mencangkup seluruh apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa ucapan ataupun perbuatan kita yang zahir maupun yang batin. Dan ketiga, definisi ini sangat bisa mengungkapi apa arti dari ibadah tersebut. Dan ibadah inilah yang menjadi tujuan penciptaan manusia. Dan dengan ibadah kita bisa mengejar apa yang kita harapkan dengan baik. Mungkin itu saja untuk penambahan materinya. Anisha, terima kasih untuk kelompok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Hikmah. Di sini saya akan membuka sesi pertanyaan. Untuk sesi pertama ini saya membuka untuk 4 penanya. Yang ingin bertanya, silakan. Saya bertanya. Baik, kelompok, saya izin bertanya ya. Apakah semua sistem kepercayaan atau keyakinan bisa dianggap sebagai akidah? Terima kasih. Selanjutnya, untuk Regita, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator dan kelompok. Izin bertanya ya, bagaimana kedudukan ibadah dalam hal berakidah? Lalu, jika kita lalai dalam hal beribadah, apakah akidah kita akan berkurang? Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya, untuk Anissa Alisha, dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada moderator dan kelompok atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Anissa Alisha, izin untuk bertanya. Seperti yang kita ketahui ya, bahwasannya ibadah itu merupakan bentuk realisasi keimanan seseorang. Tidak akan dinilai benar apabila dilakukan atas dasar akidah yang salah. Hal ini juga tidak lain karena tingkat keimanan seseorang sangat tergantung pada kuat atau tidaknya serta benar salahnya akidah yang mereka yakini. Sehingga dalam diri seorang muslim itu antara akidah, keimanan, serta amal ibadah itu memiliki keterkaitan yang sangat kuat antara ketiganya. Nah, menurut kelompok kalian di era modern ini yang penuh dengan teknologi yang luar biasa, apa sih tantangan terbesar untuk seorang muslim dalam meneguhkan keimanan dan akidahnya? Lalu, kira-kira apa solusi dari problematika tersebut? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak, Ya. izin berdiskusi ya, Pak? Oh iya, boleh. Sambil menunggu Anissa dan Dinda berdiskusi, Bapak ingin sedikit ikut berdiskusi juga, menyampaikan pandangan dan pikiran saya terkait tema kita hari ini, akidah dan ibadah, ya, ataupun juga mungkin akidah dan akhlak. Tetapi saya mengkorelasikan dengan fenomena yang cukup hangat pada hari ini ya. Fenomena yang
terjadi hari ini yang 2 hari lalu menjadi tren topik, trendsetter, baik di Twitter ataupun di pencarian Google, terutama di Indonesia. Kalau mungkin saya kira teman-teman sudah tahu juga kasusnya, bukan kasusnya ya, beritanya Citra Kirana dan suami, gitu ya. Tahu ya. Nah, bagaimana ini hubungan dalam akidah dan ibadah ataupun juga akhlak? Kenapa juga tadi saya ambil saya ambilkan kesimpulan dari ayat yang kita baca, terutama di Quran surat An-Nahl ayat yang 19, Safira. Wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Allah itu mengetahui apa-apa yang tersembunyi dan apa-apa yang dinampakkan oleh manusia. Nah, begini, dalam konteks ibadah dan akhlak, fenomena seperti yang tadi saya sampaikan, ya, ini yang menjadi benteng, begitu ya, yang menjadi penangkal bagi kita seorang muslim untuk terjerumus ke dalam kemaksiatan yang tidak diridhoi oleh agama, termasuk diantaranya di dalam bergaul antara laki-laki dan perempuan. Jika kita berbicara tentang akidah, artinya kita berbicara tentang keimanan. Jika kita berbicara tentang ibadah, kita berbicara tentang 5 yang ada di rukun Islam, mulai dari syahadatain, sholat, puasa, zakat, haji, gitu ya. Jika kita berbicara tentang akhlak, maka itu kita berarti berbicara tentang hubungan sosial antara kita, baik kepada Allah ataupun juga kepada manusia. Nah, jadi 3 hal ini berkaitan satu sama lain, dan harusnya dan sejatinya memiliki dampak dan memiliki korelasi antara satu sama lain. Apa dampaknya? Jika manusia berakidah dengan baik, tentu dia akan beribadah dengan baik. Nah, apa konteksnya juga kalau disampaikan dengan fenomena yang tadi saya sampaikan? Nah, manusia, seorang muslim yang benar-benar menjaga keimanannya, yang menjaga kesuciannya, maka dia tidak akan bergaul dengan perempuan atau lawan jenisnya melewati batas-batas yang sudah ditetapkan dalam syariat, kan begitu ya. Nah, jadi itu mungkin sedikit ikut campur saya di dalam tema hari ini terkait dengan hubungan ibadah dan akidah dan juga akhlak. Ya, penting bagi kita untuk terus menguatkan ini karena tantangan, problematika, kemudian juga persoalan, baik itu persoalan secara akademis ataupun juga persoalan secara sosial, akan semakin banyak kita hadapi begitu hari-hari ini ya. Jadi selalu dan harus setiap hari kita membenahi rasa keakidahan kita, kemudian juga ibadah kita terus kita tingkatkan, dan juga akhlak kita selalu dan terus kita tingkatkan kualitasnya. Gitu. Jadi tantangan ke depan zamannya semakin kuat, semakin kompleks. Tentu dengan 3 hal ini yang menjadi komponen utama di dalam ajaran agama Islam. Akidah, ibadah, akhlak, satu lagi muamalah, 4 itu ya. Jadi kita tidak terlepas dari 4 hal ini. Akidah yang pertama, keyakinan kepada Allah, bukti konkret dan nyata kalau kita percaya dan mempercayai Allah itu dilaksanakan dengan ibadah, gitu ya. Kemudian akhlak, muamalah itu adalah hubungan sosial kita, dan yang terakhir adalah akhlak. Akhlak itu yang menjadi intisari, yang menjadi hasil dari keyakinan kita kepada Tuhan, pada Allah. Yang kedua, ibadah itu bukti konkret kita melakukan praktek-praktek ritual, puasa, sholat, zakat, haji, itu adalah bagian dari ibadah, ya, bagian dari bukti nyata kalau kita percaya sama Tuhan. Kemudian juga dengan akhlak. Nah, itu mungkin sedikit tambahan dari saya. Terima kasih. Silakan Tiara.
Baik, untuk selanjutnya di sini kelompok akan menjawab pertanyaan ya, Pak. Untuk Ica dipersilakan. Baik, terima kasih Pak. Maaf sebelumnya. Bapak tadi izin bertanya ya Pak. Boleh kita catat dulu pertanyaannya. Ya, kalau tadi pernyataan, sekarang pertanyaan. Pertanyaannya adalah bagaimana upaya kita dalam posisi sebagai kakak, kan belum menjadi kepala keluarga ataupun ibu rumah tangga. Bagaimana upaya kita ya sebagai kakak ataupun sebagai adik untuk bisa mengingatkan dan menanamkan nilai-nilai akidah dan ibadah di dalam kehidupan sehari-hari, terutama di rumah. Nah, kira-kira responnya seperti apa, dan mungkin responnya yang lebih konkret, gitu ya. Ngajak adik ikut pengajian, nyuruh adik bantuin mama, misalnya. Jawaban-jawaban yang konkret. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih. Sebelumnya kita cari dulu, tapi sebelumnya saya izin menjawab pertanyaan dari teman-teman dulu ya Pak. Baik, terima kasih Pak. Saya izin untuk menjawab pertanyaan dari Anissa Altisha. Menurut kelompok kalian di era modern ini, apa tantangan terbesar untuk seorang muslim dalam meneguhkan keimanan dan akidahnya? Lalu apa solusi dari problematika tersebut? Jawaban dari kelompok kami yaitu tantangannya yaitu contohnya di bidang teknologi. Misalnya internet, dengan menggunakan internet, orang bisa saja mencari informasi yang tidak baik, login ke akun media sosial yang tidak benar, lalu meneror atau hack komen, maka ini hukumnya haram. Jika kebanyakan internet digunakan untuk ini, maka tetap tidak bisa kita katakan bahwa internet hukumnya haram, karena internet bisa juga digunakan untuk hal-hal yang positif. Lalu, dapatlah kita hukumnya, bahwa internet itu hukumnya tergantung kepada bagaimana kita menggunakannya, tidak serta-merta langsung memvonis haram. Tentu tidak, kita harus mencari validasi terlebih dahulu sebelum bisa mencap hal tersebut sebagai haram. Solusinya yaitu masyarakat Islam harus bisa menghadapi modernisasi ini dengan berpikiran terbuka, namun tetap menjaga diri agar tetap berada di dalam koridor halal haram, baik buruk, bermanfaat, tidak bermanfaat. Untuk itu bisa membuat diri sendiri menjadi lebih baik lagi dalam mengambil sikap di kehidupan sehari-hari. Bagaimana? Apakah teman-teman ada yang ingin menambahkan jawabannya? Izin Anissa. Boleh, silahkan Syafira. Baik, terima kasih sebelumnya Anissa atas kesempatannya. Terkait izin Pak Rizky untuk membantu menjawab pertanyaan, menambahkan terkait tentang pertanyaan Anissa, di era globalisasi ini tantangan terbesarnya itu apa? Tantangan terbesarnya itu adalah memperkokoh keyakinan yang sudah diajarkan dari orang tuanya. Karena kita ketahui bahwa di era globalisasi ini kita bisa ngebuka apapun di dunia maya. Nah, seperti contoh halnya kasus yang waktu MotoGP dengan adanya pawang hujan seperti itu kan, orang kalau yang yakinannya gampang tergoyah pasti akan mengikutinya dan menganggap oh iya benar ya ternyata ada seperti ini, dan aliran-aliran ajaran di luar sana yang mungkin akan membuat pemuda-pemuda kita karena adanya kemajuan globalisasi ini keimanannya itu malah meluntur karena adanya globalisasi ini yang sangat kuat. Jadi yang paling terbesar itu ya mempertahankan keyakinan tersebut, karena susah kita mempertahankan keyakinan di era yang banyak banget percobaannya tersebut. Nah itunya solusinya itu gimana sih? Nah, kalau menurut saya solusinya kita sebagai pemuda, sebagai generasi bangsa yang punya akal, kita bisa memilah mana yang sesuai dengan ajaran kita yang ada pada Al-Quran dan hadis, dan mana yang tidak. Jika hal tersebut tidak sesuai, maka jangan kita ambil alih, dan kalaupun kita punya pertanyaan-pertanyaannya, jangan kita langsung menjawab sendiri, tapi kita coba tanyakan kepada guru-guru, kepada orang tua, sehingga kita punya dasarnya sendiri. Kita nggak hanya ikutan taklid buta aja, cuman ikut tren, ikut apa gitu, tapi kita tahu
dasarnya itu seperti apa. Mungkin kurang lebih seperti itu dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Syafira. Selanjutnya, apakah ada yang ingin menambahkan lagi? Ya, izin untuk menambahkan, Anissa. Baik, untuk Nur Hikmah dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih untuk kesempatannya, Anissa. Saya izin untuk menambahkan apa yang sudah disampaikan Anissa dan Syafira sebelumnya terkait pertanyaannya Anissa. Nah, ya baik, menurut saya ketika kita di era modern seperti ini, tentu banyak sekali ya teman-teman tantangan-tantangan yang harus kita atasi dan harus kita taklukkan sebagai seorang muslim, khusus ketika kita dalam situasi meneguhkan keimanan ataupun akidah kita. Yang mungkin kalau kita aplikasikan tidak semudah apa yang kita bayangkan ya teman-teman, tetapi sebagai seorang muslim kita harus bisa belajar nih dan harus bisa mengaplikasikan pengetahuan-pengetahuan yang baik. Nah, hal ini juga berhubungan dengan jawaban yang akan saya berikan. Satu poin itu, tantangan terbesar apa yang kita sebagai muslim dalam meneguhkan keimanan dan akidah, yaitu di mana tantangan dalam faktor pendidikan. Nah, sebelumnya kita udah tahu bahwa ketika kita bisa meneguhkan keimanan maupun akidah, kita bisa selamat di dunia maupun di akhirat. Lalu apa hubungannya dengan faktor pendidikan tersebut yang merupakan suatu tantangan pertama kalau kita cermati? Dengan pendidikan kita bisa berpengetahuan ya teman-teman, kita bisa berwawasan karena kita mempunyai ilmu yang nantinya ilmu tersebut akan kita aplikasikan maupun implementasikan, dan kita juga bisa membagi, men-share ilmu-ilmu ini yang kita punya kepada orang-orang di sekitar. Nah, ketika pendidikan kita lemah, bahkan kita tidak mempunyai pendidikan, maka akidah kita juga tidak ada dan mungkin mudah goyang ya teman-teman. Maka itu kita tahu bahwa pendidikan itu harus diajarkan sedini mungkin. Bahkan dalam Islam juga mengajarkan bahwa pendidikan akidah itu harus ditanamkan pada anak saat masih dalam kandungan, saat melahirkan, dan sesudah dilahirkan. Dan dalam masa pertumbuhan juga harus diajarkan. Maka dari itu, dengan kita tahu apa kegunaan dari pendidikan ini, apa yang bisa kita terapkan, dengan pendidikan itu banyak banget manfaatnya bagi diri kita. Nah, dari situ tantangan terbesar dan apa solusinya ketika kita tidak punya dan memiliki tantangan faktor pendidikan di dalam meneguhkan keimanan kita harus bisa banyak belajar, kita harus bisa terus-menerus mengasah ilmu kita dan kita harus bisa mengimplementasikannya ya teman-teman, agar ilmu yang kita punya ini tidak sia-sia. Ilmu yang kita ini kita bisa men-share ke banyak orang, dan banyak orang tersebut kita bisa mencerdaskan generasi-generasi pemuda-pemudi selanjutnya. Mungkin itu untuk penambahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Nur Hikmah. Selanjutnya, apakah ada yang ingin menambahkan lagi? Jika tidak ada, bagaimana Nisa Afisa? Apakah sudah jelas? Baik, sebelumnya terima kasih kepada Nisa Fitri, Syafira, dan Nur Hikmah atas jawabannya. Saya izin untuk menyimpulkan ya atas ketiga jawaban tersebut. Hal yang saya dapat berarti tantangannya itu banyak banget ya teman-teman, nggak hanya dari segi sosial saja, tapi dari segi teknologi pun ada, dari segi pendidikan pun ada. Seperti tadi yang sudah dikatakan oleh Anissa Fikri, bahwasanya teknologi juga bisa menjadi hal yang dapat menggoyahkan akidah kita. Kenapa? Teknologi itu kan canggih banget ya teman-teman, dan di era sekarang kita itu mudah untuk mencari apa mungkin negatif ataupun positif. Nah, tugas kita itu sebagai ibaratnya generasi bangsa, sebagai mahasiswa, kita harus bisa memanage apa sih yang kita ingin cari atau ingin dapat di sosial media. Jangan sampai kemajuan teknologi itu malah memundurkan akidah atau menggoyahkan akidah kita. Lalu dari Syafira yang saya tangkap adalah intinya jangan mudah untuk terpengaruh sama hal-hal yang viral di TV ataupun di media sosial seperti yang pawang hujan tadi ya. Kita juga harus memandangnya dalam perspektif Islam. Apakah memang hal tersebut itu dibolehkan dalam Islam atau memang itu menyimpang dari akidah seorang muslim. Dan yang ketiga itu dari jawaban Nur Hikmah yang saya tangkap adalah itu penting banget ya teman-teman. Oleh karena itu ketika kita tidak menjalankan pendidikan, itu bisa jadi salah satu hal yang akan menggoyahkan akidah kita, karena
Dalam artian kita itu tidak mencari ilmu, tidak mempelajari apa-apa yang sekiranya Islam ajarkan dan Islam larang gitu. Jadi sebaiknya kita sebagai manusia yang memang berkemajuan ini, yang bermoderat ini harus selalu haus akan ilmu ya teman-teman, harus haus akan ilmu dan harus senantiasa ingin mencari tahu tentang apa sih yang memang harus kita lakukan sebagai muslim. Dan tentunya poin yang terakhir kita juga harus mengimplementasikan nih ilmu-ilmu yang memang kita punya agar orang sekitar kita pun jadi tahu dan tidak melakukan hal-hal yang bisa dibilang untuk menggoyahkan akidah. Terima kasih banyak teman-teman untuk jawabannya, itu sangat bermanfaat buat saya dan buat teman-teman semua di sini. Sudah cukup, Ica. Terima kasih. Pak Rizky, saya izin menjawab pertanyaan dari Pak Rizky, boleh? Apakah suara saya terdengar? Kecil. Terdengar Alia. Ya, sekarang udah terdengar jelas belum sekarang? Sudah. Dengar ya. Saya izin menjawab pertanyaan dari Pak Rizky. Pertanyaannya kan, bagaimana upaya kita dalam posisi sebagai kakak atau adik untuk bisa meningkatkan nilai ibadah di keseharian. Jawaban menurut saya, kita harus menyampaikan dengan dan menyadarkannya betapa pentingnya suatu ibadah seseorang. Seperti memberitahu bahwa ibadah di dunia dapat mengantarkan seseorang masuk ke dalam surganya Allah. Dan juga memberitahu bahwa tujuan manusia hidup adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tujuan Allah menciptakan manusia adalah untuk beribadah kepadanya. Selain itu juga memberitahu bahwa ibadah dapat membuat hati manusia menjadi lebih tenang. Seperti itu Pak Rizky. Apakah ada yang ingin menambahkan jawaban? Izin Amalia. Baik, silakan Safira. Baik, Pak Rizky, terima kasih. Saya izin menjawab pertanyaan Bapak terkait contoh konkretnya ya Pak. Kan setelah apa yang sudah disampaikan oleh Amalia itu benar bahwa kita harus ngajarin ke adik-adik kita bahwa apa yang kita perbuat di dunia pasti akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Dan terkait dengan kasusnya yang Citra Kirana dengan Rizky suaminya, kita juga harus ngajarin ke adik kita dari kecil bahwa laki-laki dan perempuan itu punya batasannya, dan kita menyadari ke dia bahwa perempuan itu ada hal-hal yang nggak seharusnya bisa dilihatkan kepada lawan jenisnya. Begitupun laki-laki, bisa tidak punya adik laki-laki, kita juga bisa ngejelasin ke dia bahwa banyak banget hal-hal yang harus dia cegah sebagai laki-laki, dan pasti laki-laki itu kan pertanggungjawabannya lebih besar dibanding perempuan. Dan sebagai perempuan juga tanggung jawabnya besar di orang tuanya. Jadi kita harus ngajarin kepada adik-adik kita bahwa setiap laki-laki dan perempuan itu dalam pergaulan punya perbatasan, dan kita harus kasih tahu ke dia bahwa dirinya itu perempuan, dia harus jaga dirinya, dan dia laki-laki juga harus menjaga dirinya. Mungkin kurang lebih seperti itu. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Safira. Kalau saya tanya nih langsung, misalnya kalau Kinanti nggak ada soal tadi. Kalau Natasha punya adik kan? Punya adik nggak? Natasha Jaffa. Punya adik nggak? Punya, Pak. Punya. Cewek cowok adiknya? Cewek cowok, 2. Cewek cowok. Nah, perlakuannya saya kira berbeda ya antara laki-laki dan perempuan. Terutama kepada laki-laki. Ya. Mungkin secara fisik badannya, walaupun adik saya kelihatannya sih lebih besar ya, jangan-jangan bongsor, jangan-jangan kelihatan fisiknya sebaya kan gitu. Natasha kira-kira kalau ngingetin adiknya, misalnya adiknya lagi nggak sholat gitu, nggak mau sholat, males, main Mobile Legend terus ya, main PS terus mungkin, itu Natasha ngingetinnya gimana ya? Kalau saya ngingetinnya harus dipaksa, Pak. Oh, maksa. Jadi sholat lu. Udah jam berapa gitu ya? Ya, tapi nggak terlalu keras juga. Nggak terlalu Kan keras. ibadah kan wajib, maksudnya kayak
sholat, jangan tunda-tunda terus gitu. Sholat sekarang, ini deket lagi, mau misalkan udah masuk sholat asar, sholat zuhur cepetan gitu. Oh gitu. Kalau sama yang adik perempuannya gimana? Kalau yang adik perempuan kan masih kecil ya Pak, masih SD. Ya, Jadi udah ngaji eh, mungkin. Ya kan udah ngaji ya mungkin. Ke iya udah musola. ngaji paling pengajian di sore gitu ya. Kadang kalau misalnya dia nggak ngaji, kenapa nanyain kenapa dulu kan? Kenapa nggak ngaji? Katanya males gitu. Terus saya bilang besok ngaji ya, jangan males-males gitu. Lebih pelan gitu. Oh gitu lah. Ya, baik. Terima kasih. Bisa. Kalau yang punya kakak, posisinya dia sebagai adik. Siapa ini? Elsa? Ada kakak? Ada Bapak, Laki-laki perempuan kakaknya? perempuan. Oh, perempuan. Kalau kakaknya lagi nggak insaf gitu, lagi nakal, itu Elsa ngingetnya gimana? Kalau sesama perempuan mungkin, atau kalau sesama perempuan biasanya masih satu kamar ya tidurnya, satu ranjang. Atau kadang-kadang di atas satu, di bawah satu. Gimana itu Elsa? Kakaknya mungkin lagi males-malesan sholat, bantu-bantuin mama, terlalu sibuk ngurusin diri sendiri, nonton drakor, atau macam-macam. Gimana tuh Elsa sebagai adik? Ya, sebelum Elsa menegur ya Bapak, sebelum Elsa mengingatkan, sebelum Elsa menegur, ya Elsa memberikan contoh terlebih dahulu. Elsa memberikan contoh kayak misalkan Elsa harus taat. Jadi sebelum kita memberikan ke orang lain, kita harus menjadi contoh supaya apa yang kita sampaikan ke orang lain tuh kayak, oh iya ya benar dia juga ngelakuin. Jadi nggak hanya dengan kata-kata, tapi dengan perbuatan juga. Jadi sebelum mengingatkan, ya Elsa memberi contoh terlebih dahulu. Terus kemudian setelah Elsa memberi contoh, ya Elsa seperti kayak tadi Amalia memberi penjelasan sedikit-sedikit kayak gitu, Bang. Tapi berani nggak negor? Ya kalau lagi posisi serius mah nggak berani, Bapak paling kalau sambil bercanda kayak gitu. Ngapain sih kan nggak sholat kayak gitu, paling sambil bercanda. Oh, bercanda. Iya, iya. Oke, baik. Ya, saya kira cukup. Ada 2 sampel yang kakak sama adik. Kalau ada yang mau ngasih sampel, ya mungkin ada juga ya, mohon maaf. Mungkin ada anggota keluarganya yang mamanya atau yang papanya juga kadang-kadang males. Saya tidak tahu, mungkin kalau ada yang memberi perspektif pandangan, bisa mungkin pengalaman ataupun mungkin pandangan untuk mengingatkan kepada orang yang kita hormati, terutama orang tua. Mungkin kan ada juga yang seperti itu ya, kira-kira. Boleh berkomentar ataupun boleh menambahkan kalau ada. Ada nggak? Nggak ada ya. Kalau nggak ada, boleh diingatkan, ya, boleh kasih tahu. Udah, nggak ada. Pak, papa kok nggak pernah sholat ke musola, nggak pernah sholat jamaah ke masjid? Pernah ada yang nanya itu nggak ke orang tua ya? Pernah, Bapak. Oh, pernah. Elsa nanya ke siapa? Nanya ke Bapak. Nanyanya gimana? Pak, kenapa sih kok Bapak nggak pernah sholat gitu, nggak pernah datang ke tahajud atau ke masjid gitu. Terus, emang kenapa? Balasnya gitu. Ya, terus ya pertama diam, terus kemudian kenapa, nggak tahu kenapa diam kan. Kenapa, pasti kan ada alasan gitu. Terus Papa jawabnya, emang ibadah harus dipamerin gitu, emang harus bilang. Terus Bapak mau sholat Jumat dulu, Papa mau sholat maghrib dulu, emang harus kayak gitu. Katanya kayak gitu. Oh gitu. Responnya seperti itu. Nah, nanti kalau terkait dengan jamaah ya, jamaah sholat fardu ya, jamaah sholat fardu. Tapi jangan jangan ya posisinya sebagai anak mengingetin orang tuanya. Ya benar juga, bisa jadi jawabannya seperti itu.
Ya, kalau posisinya sebagai anak harus pandai memberikan responnya. Pak, kalau sholat jamaah fardu memang di masjid laki-laki. Tapi kalau sholat untuk sholat rawatib dan sunnahnya, ya sholatnya di rumah begitu. Gitu. Tapi nggak tahu caranya yang baik. Kalian mungkin punya kedekatan yang khusus kepada orang tuanya ya. Disampaikan dengan cara baik-baik. Pak, kata Pak Guru di sekolah, ya memang kalau sholat fardu mah sholat wajib, sholat fardu sholatnya lebih baik di apa namanya di masjid atau musola. Nah kalau sholat rawatib ataupun sholat sunnah baru di rumah gitu. Gitu mungkin ya. Itu ada lagi yang lain nggak berani ngingetin? Ada yang punya pengalaman, punya pengamalan, gitu ya. Pengalaman ataupun pengamalan, terutama mengingatkan orang tua. Kan manusia nggak pernah selalu benar kan, maksudnya ada kala melakukan sebuah kesalahan. Begitu kan kita ya. Nah, terutama orang tua kita juga kan tidak mesti pasti benar, tidak mutlak harus benar apa yang disampaikan. Ada kala kita membenarkan kalau memang itu salah. Jika itu memang kita ketahui itu benar. Gitu. Nah, kalau ada silahkan. Kalau tidak dilanjutkan saja untuk diskusi dan tanya jawab. Baik, dilanjutkan ya Pak. Sebelumnya saya ambil alih soalnya Anisha Tiara sedang gangguan jaringan ya Pak. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Regita. Pertanyaannya, bagaimana kedudukannya ibadah dalam hal berakidah? Lalu jika kita lalai dalam hal beribadah, apakah akidah kita akan berkurang? Jawabannya dari kelompok kami yaitu, dalam ajaran Islam, akidah memiliki kedudukan yang sangat penting. Ibarat sebuah bangunan, akidah adalah fondasinya. Sedangkan ajaran Islam yang lain seperti ibadah dan akhlak adalah sesuatu yang dibangun di atasnya. Rumah yang dibangun tanpa fondasi adalah suatu bangunan yang sangat rapuh. Tidak usah ada gempa bumi atau badai, menanggung bebannya saja akan hancur berantakan. Begitupun dengan ibadah, jika kita tidak memiliki setidaknya mempelajari akidah secara perlahan, maka kita tidak akan mengerti bagaimana cara beribadah dengan benar dan terasa hampa. Jika kita lalai dalam beribadah, tidak mengurangi akidah kita, karena kita sebagai manusia pasti memiliki kesalahan, dan Allah Maha menerima pintu taubat dan Maha pemberi maaf kepada hambanya. Bagaimana teman-teman, apakah ada yang ingin menambahkan jawaban? Izin nambahin, Ica. Silakan. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Aku izin nambahin dari pertanyaannya Regita ya. Sebelumnya suaranya putus-putus nggak ya? Soalnya sinyal kurang jelas. Jelas, Len. Pertanyaan yang pertama itu kan bagaimana sih keterkaitannya akidah dan ibadah. Nah, keterkaitan antara yang pertama saya tambahin adalah akidah dengan akhlak terlebih dahulu. Akidah itu merupakan dasar pendidikan dari akhlak. Nah, keduanya kan saling mempunyai keterkaitan nih. Nah, jika seseorang mempunyai akidah yang baik dan benar, maka akhlaknya pun akan mengikuti menjadi baik dan benar. Begitupun sebaliknya, akhlak akan memperkuat akidah sehingga dapat beribadah dengan baik dan benar sesuai yang diajarkan dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan ibadah dapat dinilai dengan baik jika dijalankan sesuai dengan muamalah. Sedangkan muamalah akan tercermin dengan baik, akan terpengaruh dari akidah dan akhlak. Yang kedua, keterkaitannya akidah dan ibadah itu, karena ibadah merupakan perwujudan dari keimanan seorang muslim. Seorang muslim bisa beribadah dengan baik jika didasari dengan akidah yang baik, dan akan dinilai benar jika mempunyai dasar akidah yang benar. Hal tersebut dikarenakan karena tingkat keimanan seseorang kan bergantung pada dasar akidah yang dipunya, sehingga akidah, ibadah, dan keimanan itu mempunyai keterkaitan dalam diri seorang muslim. Jika seorang muslim mempunyai dasar akidah yang benar, maka keimanannya akan kuat dan perwujudan dalam bentuk beribadah akan semakin baik dan benar. Nah, hubungan antara akidah dan ibadah itu adalah hasil dari akidah dengan
dijembatani oleh keimanan. Akidah adalah asas penerimaan ibadah dan akidah merupakan tenaga atau motivasi pengarah adanya peribadatan. Lalu jika seorang umat muslim yang lalai gitu, apa ibadahnya lengser gitu kan? Enggak ya. Jadi iman tanpa amal itu hampa, sedangkan amal tanpa iman itu percuma. Ada aja muslim yang hanya mengaku beriman tapi lalai mengerjakan amal soleh. Padahal jika emang benar-benar beriman, seharusnya melaksanakan ibadah dan amal kebaikannya Suaranya hilang. Baik, Pak. Dilanjut aja ya, Pak. Selanjutnya akan dijawab oleh Dinda. Kepada Dinda dipersilakan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Anisha Tiara. Sebelumnya mohon maaf saya off cam Pak Rizky karena gangguan sinyal. Pertanyaan dari Anisha, apakah semua sistem kepercayaan atau keyakinan bisa dianggap sebagai akidah? Jawabannya bisa, karena fondasi akidah Islam didasarkan pada hadis Jibril yang memuat definisi Islam, rukun iman, ihsan, dan peristiwa hari akhir. Sekian jawaban dari saya. Apakah dari teman-teman ada yang mau menambahkan jawaban? Saya rasa tidak ada. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dinda. Pak, izin bolehkah untuk membuka sesi 2? Boleh. Terima kasih. Selanjutnya saya akan membuka sesi 2. Sesi 2 ini ada 4 penanya. Kepada yang ingin bertanya dipersilakan. Baik, sudah 3, gak apa-apa. Kepada Sinta Adi dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada kelompok. Saya izin bertanya, bolehkah sholat di masjid yang di dalamnya ada kuburan para wali ya? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Sinta Adi. Selanjutnya Pak Zaizatun Nuha dipersilakan. Baik, terima kasih Faza. Selanjutnya ada Amalia Putri, kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada kelompok. Saya izin bertanya, bagaimana hukumnya bertawasul kepada wali Allah yang sudah meninggal? Apakah hal tersebut termasuk syirik? Lalu tawasul yang seperti apa? Yang diperbolehkan yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Amalia. Pak, saya bersama kelompok izin untuk berdiskusi ya. Ya, baik. Tadi yang bertanya tawasul ya. Kalau di Muhammadiyah, mohon maaf, memang tidak populer untuk bertawasul. Tawasul itu maksudnya meminta orang untuk mendoakan kita, begitu. Maksudnya, tapi sebenarnya tawasul itu banyak. Ada tawasul dengan amal soleh, ada tawasul dengan meminta doa kepada orang lain, gitu ya. Tetapi yang sebenarnya tidak diperbolehkan di dalam perspektif Muhammadiyah itu datang ke kuburan, gitu. Itu yang tidak dibolehkan tawasulnya, gitu ya. Jadi yang tidak populer seperti itu. Kalau tawasulnya meminta doa kepada orang tua boleh, kepada guru boleh. Yang tidak dibenarkan itu adalah bertawasul, meminta, mengharapkan pertolongan dan syafaat kepada orang yang sudah mati.
ya itu, dan juga datang ke kuburan itu yang sebenarnya tidak diperbolehkan. Itu mungkin respon sedikit, nanti boleh ditambahkan. Baik, terima kasih atas penambahannya Pak Rizky. Saya izin menjawab pertanyaan Sinta. Bolehkah sholat di masjid yang di dalamnya ada kuburan para waliullah? Jawabannya, banyak daerah yang ada di Indonesia, beberapa masjidnya bersandingan dengan kuburan. Ada yang kuburan berada di arah kiblat, di belakang masjid, atau di samping masjid. Kuburan tersebut berada di dalam masjid, bisa jadi untuk diagungkan, bisa jadi pula sebagai wasiat dari pemilik tanah yang mewafatkan tanahnya untuk masjid. Selain itu, ada juga yang punya tujuan agar si mayit dalam kubur terus diudarakan oleh orang-orang yang berkunjung di masjid tersebut. Bagaimana? Apakah ada yang ingin menambahkan jawaban? Jika tidak ada, bagaimana Sinta tadi? Apakah sudah jelas? Sudah cukup jelas. Terima kasih. Terima kasih, Sinta. Baik, di Selanjutnya sini dijawab saya oleh akan Dika. menjawab pertanyaan. Baik, terima kasih pada moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Faza. Pertanyaannya Faza, mengapa akidah sangat berpengaruh terhadap ibadah dan akhlak? Lalu, mengapa akhlak memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia? Jawabannya, akidah erat hubungannya dengan akhlak, karena akhlak tersarikan dari akidah dan pancaran dirinya. Oleh karena itu, jika seorang berakidah dengan benar, maka akhlaknya pun akan benar, baik dan lurus. Begitu pula sebaliknya, jika akidah salah, maka akhlaknya pun salah. Penerapan akhlak yang mulia sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, mengingat kemuliaan orang ditentukan oleh kemuliaan akhlaknya. Begitupun dengan sebuah sistem akan berjalan dengan baik apabila diisi dengan orang-orang yang memiliki akhlak baik. Hakikat dari akhlak adalah kebaikan serta kemuliaan diri seseorang. Sebab itu akhlak sangat penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, karena dengan akhlak, kehidupan sosial akan aman, tentram, dan damai. Manusia akan saling tolong-menolong dalam kebaikan, serta saling menjaga antara satu dengan yang lainnya. Apakah bisa dimengerti, Faza? Baik, terima kasih kembali, Faza. Apakah dari teman-teman ada yang mau menambahkan? Saya rasa tidak ada ya. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Amalia. Pertanyaan dari Amalia, bagaimana hukumnya bertawasul kepada wali Allah yang sudah meninggal? Apakah hal tersebut termasuk syirik? Lalu tawasulan seperti apa yang diperbolehkan dan yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah? Jawabannya, berdoa dan tawasul dalam Islam dibenarkan dan termasuk sahih, dan pada dasarnya telah diajarkan oleh para nabi, sahabat, dan para salafus solih. Berdoa dengan cara tawasul berarti melakukan pendekatan diri kepada Allah dengan mengambil perantara atau wasilah dengan harapan permohonan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 35 yang artinya, "Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah pada jalannya, supaya kamu mendapatkan keberuntungan." Oleh karena itu, kaum muslimin diperbolehkan bertawasul kepada nabi, sahabat, para wali, dan orang-orang solih yang sudah meninggal. Semuanya dilakukan dengan keyakinan bahwa yang mengabulkan doa, menerima ibadah, dan memberi pertolongan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Sekian jawaban dari saya. Apakah dapat dimengerti, Amalia? Sudah jawab, dapat dimengerti. Terima kasih, Dinda. Ya, sama-sama. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dinda. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Presentasi kali ini sudah selesai. Saya izin untuk membaca kesimpulan pada presentasi kali ini. Kesimpulannya yaitu akidah merupakan suatu keyakinan hidup yang dimiliki oleh manusia. Keyakinan hidup ini diperlakukan manusia sebagai pedoman hidup untuk mengarahkan tujuan hidupnya sebagai makhluk. Akidahlah yang menjadi fondasi aktivitas manusia itu tidak selamanya bisa tetap tegak berdiri.
maka dibutuhkan adanya sarana untuk memelihara pondasi itu, yaitu ibadah. Ibadah merupakan bentuk pengabdian dari seseorang hamba kepada Allah. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Selalu saya menaruh rasa hormat yang tinggi kepada teman-teman kelas 2B BK ya. Rasa hormat dan apresiasi. 2A ya? Oh ya, 2A. 2A BK, selalu saya menaruh rasa hormat dan apresiasi yang tinggi, terutama menghidupkan kelasnya, walaupun saya yakin mungkin sedikit membosankan karena polanya kok begitu-begitu aja gitu ya. Tetapi perlu diketahui memang segitulah dan seperti itulah mayoritas pembelajaran ya, pelajaran terutama pelajaran sosial dan pelajaran agama. Dia lebih kepada hal-hal yang sifatnya ceramah begitu ya, lecturing gitu. Sebenarnya nanti bisa kita modifikasi kalau di kelas, karena itu mungkin supaya tidak membuat teman-teman bosan. Tapi saya sekali lagi menaruh rasa hormat yang tinggi dan apresiasi yang tinggi juga kepada teman-teman sudah berkenan untuk on kameranya, sudah berkenan untuk ikut serta berkomentar gitu ya. Bahkan saya yakin disusun ini kamu nanti ini, saya sangat apresiasi itu. Semoga ini wasilah dan perantara teman-teman untuk menjadikan pribadi yang baik, menjadikan pribadi yang nanti sukses dunia dan di akhirat. Sekali lagi terima kasih kepada rekan-rekan semuanya, teman-teman kelas semuanya. Semoga ilmu yang sedikit ini bermanfaat ya, untuk kehidupan di dunia maupun nanti terlebih untuk kita nanti di akhirat. Itu saja mungkin yang bisa kita bersamai dan kita sama-sama dengar dan simak pada siang hari ini. Semoga kita selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sudahi dan kita tutup dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.